Kontak kalender Jumat 11 April 2025. Inginkan saya untuk segera merekam perkembangan konteks perkara supernatural yang saya alami pada hari ini juga, walaupun bertubi-tubi rekamannya dilangsungkan. Kontennya menyatakan demikian. Yang mana kontennya pada hari ini mengaku sebagai ketersangkaan awal juga tahun 2008 kemarin, dengan serta-merta juga di komplain kontennya terhubung mengaku juga bahwa mereka itu tidak benar dengan konfirmasinya. Sungguhnya dari yang Universitas Sumatera Utara juga kontennya menyatakan dari kalangan dosen yang memperhatikan internet 666 dalam kondisi free meaning ataupun pengurusan perkara supernatural atas nama Irwan Cornel. Konten menyatakan sungguhnya keterkaitan kepada Yayasan Don Bosco juga mengaku dia pada hari ini sungguhnya keterkaitan track record. Konteksnya menyatakan bahwasanya konfirmasi juga serta-merta mengaku dari kalangan Pulau Jawa, gerakan mahasiswa. Konteksnya menyatakan demikian. Sejak tahun reformasi 98 ataupun pasca reformasi 98, Universitas Santo Thomas Kota Medan tersebut sebenarnya sudah dikenali, sudah memiliki stereotip di dalam gerakan mahasiswa, suka bermain supranatural seperti itu. Konteksnya menyatakan dengan maksud membuat keonaran dalam pertemanan di antara gerakan mahasiswa juga. Konteksnya menyatakan demikian. Pernah terjadi pada tahun sebelum internet 666 dalam kondisi covering ini sampai ke Pulau Jawa. Mereka ini konteksnya menyatakan seperti itu, yang mana mereka ini menyangkut juga gerakan mahasiswa. Konteksnya menyatakan demikian, dan sudah dikenali pada tahun-tahun berlalu juga memang hobi menjerumuskan urusan kepada kegiatan supranatural. Universitas Santo Thomas Kota Medan katanya, di mana konfirmasi ini termasuk atas nama gerakan mahasiswa di Pulau Jawa yang mengenali kelompok mahasiswa dari Universitas Santo Thomas Kota Medan ini, Don Bosco itu. Konteksnya menyatakan demikian. Dengan serta-merta juga saya mendapatkan konfirmasi menyatakan kurang begitu akurat sesungguhnya keterkaitan nama Irwan Cornel. Kronologinya menyangkut Universitas Sumatera Utara, yang mana menyangkut dia kepada kalangan dari Universitas Santo Thomas tersebut. Serta merta konteksnya menyatakan kalangan mahasiswa Don Bosco ini pada momen peristiwa nama Irwan Cornel ini menyelundup, kurang lebih demikian mungkin istilahnya ya, menjadi bagian dari kalangan mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Berkuliah mereka ini di Universitas Sumatera Utara mengambil S1 jurusan ekstensi, program studi ekstensi, ataupun juga S2, kurang lebih demikian. Dan kemudian mereka ini menjadi dosen secara bertahap, dia menjadi dosen di Universitas Sumatera Utara. Namun pun mereka ini berlatar belakang kalangan Don Bosco dari Universitas Santo Thomas. Konteksnya menyatakan pun demikian, yang mengumpan ataupun mensasarkan, istilahnya yang lebih tepat ya, mensasarkan nama Irwan Cornel dalam kaitan perkara ketersangkaan ini. Sesungguhnya menyangkut juga kalangan Universitas Sumatera Utara. Konteksnya menyatakan begitu. Keterkaitan orang tua kandung dari nama Irwan Cornel, yang juga menyangkut kepada persoalan harta warisan mertua dari orang tua kandung nama Irwan Cornel. Secara lawan perkara hukumnya berstatus dosen juga di Universitas Sumatera Utara, dosen Fakultas Ekonomi, dan juga kalangan Biro Rektor Universitas Sumatera Utara.
keluarga dari orang tua kandung nama Irwan Cornel. Ibu Selatina dan juga Bapak Adi Bana memiliki riwayat kontak yang menyatakan kepada Disnatalis Universitas Sumatera Utara juga, serta merta begitu. Dan pada momen ini saya mengalami intimidasi ataupun pelecehan perkara dengan metode konteks supernatural yang mengancam, yang mengaku dia berasal dari kalangan Don Bosco. Serta merta saya mendapatkan konfirmasi serupa seperti yang saya nyatakan beberapa menit ini. Konten menyatakan secara eksplisit ataupun sekilas sepertinya menyangkut obsesi untuk menjadi kalangan Sivitas Akademika Universitas Sumatera Utara. Namun secara implisit ataupun spesifik dia sesungguhnya keterkaitan kepada Bapak Adi Bana, konteksnya menyatakan demikian, menyangkut kepada harta warisan dari mertua Bapak Adi Bana sama saja yang diperjuangkan secara bersikeras oleh anak kandung Ibu Selatina nama Irwan Cornel sejak tahun sebelum 2008 dan berimbas kepada kemunculan kegiatan perbigu ganjang ataupun supernatural ini. Dalam satu versi dinyatakan kurang lebih demikian, yang mana keluarga ibu kandung nama Irwan Cornel tersebut sungguhnya keluarga besar Biro Rektor Universitas Sumatera Utara. Berstatus mereka ini rivalitas ataupun lawan perkara hukum atau warisan dari ibu kandung nama Irwan Cornel. Dosen mereka ini di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Suami istri mereka ini dosen di Universitas Sumatera Utara, dan juga menyangkut abang kandung selain ibu kandungnya, abang tiri konteksnya menyatakan juga dosen dan sekaligus guru besar di Universitas Pajajaran Unpad Bandung, Profesor Aman Sebiring, konteksnya menyatakan. Demikianlah sungguhnya kronologi ketersangkaan pelaku itu yang menyangkut kepada Universitas Sumatera Utara. Namun serta merta dihubungi saya tadi karena gangguan, intimidasi ataupun ancaman yang mengaku menyatakan diri berasal dari kalangan mahasiswa Don Bosco Universitas Santo Thomas, Don Bosco Santo Thomas Kota Medan katanya. Dengan diikuti serta merta komplain konteksnya berbarengan mengaku mereka dari kalangan mahasiswa universitas di Pulau Jawa, pihak-pihak yang berkaitan dengan reformasi 98 mengenali kalangan mahasiswa dari Yayasan Don Bosco Kota Medan ini. Seperti itulah kurang lebih konteksnya. Saya disarankan untuk mempelaporkannya pada momen hari ini seperti yang sekarang sedang saya pelaporkan ini. Ya, maaf ya, sedikit terburu-buru juga karena memang sekaligus saya ini seperti diamnesiakan gitu, seperti juga diintimidasi secara fisik saya ini, yang mana konteksnya juga menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornel sesungguhnya berurusan perkara perkelahian begitu, bukan sejauh-jauhnya berkronologi. Konteksnya menyatakan tidak begitu jauh kronologinya. Dan serta merta saya mendapatkan ancaman ataupun intimidasinya. Dengan konfirmasi juga berlanjut menyatakan keterkaitan kecemburuan ataupun juga menyangkut tentang urusan tuntutan ganti kerugian keuangan nama Irwan Cornel, dan mengaku mereka ini juga memiliki spesifikasi perkara yang mau mereka tuntutkan kepada pemerintah katanya dari daerah-daerah tertentu di wilayah Kota Medan. Jadi mereka mengaku juga serta merta dalam segmen yang bersamaan juga konteksnya ancaman ini. Saya nyaris kurang sarap saya di sini dibuatnya. Diakui oleh mereka bahwanya ini sebenarnya perkelahian, tidak jauh-jauh secara kronologinya. Konteksnya menyatakan demikian. Bukanlah perkara hukum yang diungkapkan melalui internet seperti yang dilakukan oleh nama Irwan Cornel. Serta merta juga saya mendapatkan konfirmasi serupa begini.
Dan konten juga mengaku keterkaitan juga para pelaku atau tersangka supernatural ini merupakan kalangan residivis, katanya kalangan residivis yang berstatus generasi tua, dia sudah orang tua. Konten menyatakan mereka inilah sebenarnya pihak-pihak yang berstatus tersangka utama dan mau coba-coba melawan hukum dengan memanfaatkan momen usaha tambal ban perbengkelan nama Irwan Cornel. Yang keterkaitan kepada keinginan mereka juga katanya untuk menjadi anggota DPR, MPR, kurang lebih demikian. Obsesi orang-orang tua yang berlatar belakang mereka ini sebenarnya residivis, katanya menyatakan juga seperti itu secara terpisah juga momennya. Bahwasanya mereka ini sungguhnya adalah perkara penangkapan kepolisian, sebab mereka sudah bebal orangnya sebenarnya, hanya saja merumit dia karena keterkaitan perkara yang bersegmen-segmen kelompoknya. Konteksnya menyatakan begitu juga. Ada orang muda, ada juga keterkaitan kalangan mahasiswa. Namun saya dikonfirmasi juga bahwasanya secara pokok juga mereka ini sebenarnya komplotan kalangan tua yang berstatus residivis. Pernah mereka ini bekerja sama dengan kalangan non-pribumi, berniat untuk menggadaikan negara Indonesia, dan pernah berhadapan hukum dan berstatus mereka residivis. Namun tidak begitu dikenali kemudian, dan berurusan dia dengan nama Irwan Cornel. Keterkaitan tentang kalangan non-pribumi atau juga Bapak Adi Bana Ginting, konteksnya menyatakan mereka ini sebenarnya pihak-pihak yang harusnya bertanggung jawab untuk perkara nama Irwan Cornel. Namun serta-merta diinginkan kepada nama Irwan Cornel untuk tidak mencerobohi urusannya, karena keterkaitan sebenarnya mereka ini hanyalah salah satu segmen juga rupanya daripada ketersangkaan seperti yang diungkapkan oleh nama Irwan Cornel. Berkaitan mereka ini kepada politik nasional Jakarta, yang menyangkut juga mereka kepada kalangan kulit putih. Pernah mereka berdomisili alamat di Amerika Serikat juga ini, dan mereka juga berdomisili alamat di kampung halamannya di Kota Medan. Konteksnya menyatakan demikian. Sudah orang-orang tua mereka ini, dan berkurikulum vitae bandit ataupun preman seperti itu. Konteksnya menyatakan juga sungguhnya jangan salah kira juga, mereka ini sebenarnya kalangan tua yang berstatus juga mereka sebagai Stockholm seperti Universitas Sumatera Utara, termasuk mereka ini Biro Rektor USU mereka termasuk, ataupun Bank Rakyat Indonesia BRI, termasuk mereka ini BRI. Konteksnya menyatakan demikian. Dan berkaitan kepada BUMN ataupun seperti segmen-segmennya PTPN, termasuk mereka ini PTPN. Yang berkaitan urusan mereka, berniat mereka kepada Bapak Adi Bana Ginting dan Ibu Sulatina. Konteksnya menyangkut kepada riwayat perkara yang sudah berlalu juga, seperti menyangkut kepada urusan monumental nasional Indonesia Bapak Adi Bana Merdeka. Konteksnya menyatakan mereka ini sungguhnya berkaitan juga urusan pengangkatan kepahlawanan nasional di antara mereka yang mereka yakini memiliki akses kemenangan perkara melalui Bapak Adi Bana Merdeka. Demikianlah juga awal kronologi perkara nama Irwan Cornel. Dinyatakan juga kurang lebih demikian dalam versi yang lainnya. Pada momen kalender hari ini dihubungi saya keterkaitan status ketersangkaan yang variabel ini. Menyatakan sungguhnya para pelaku atau tersangka ini juga berhubungan dengan jaringan internet masa kini.
dengan tidak tertutup kemungkinan mereka berkomplot ataupun berkawan dengan orang-orang asing, seperti juga kalangan orang Asia ataupun juga orang India secara pokok. Dan juga tidak ketinggalan dalam poin yang terakhir, termasuk juga kalangan kulit putih, konteks menyatakan demikian, termasuk juga kalangan kulit putih. Namun pun mereka ini dinyatakan terpisah-pisah satu sama lain dalam komplotan ketersangkaan ataupun pelakunya. Merasa mereka ini bahwa nama Irwan Cornell memberangus ataupun merunyamkan perencanaan perkara mereka dengan klaim internet 666 Irwan Cornell Discovery ini, yang mana kontennya menyatakan mereka sebenarnya sudah bercampur antara status ketersangkaan maupun juga status sebagai korban. Sama saja itu sebenarnya, dan juga sudah berkumpul mereka ini dengan kalangan Universitas Sumatera Utara dan juga kalangan BRI, katanya menyangkut proyek BRI 666. Nama Irwan Cornell cukup kontroversi menurut mereka. Yang secara terpisah hingga malam ini, sejak sore tadi, pengalaman perkara kontak body supernatural masih terus dinyatakan beralibi atas sama kepolisian Indonesia. Definitif tidak usah dilakukan. Yang mana nama Irwan Cornell perlu untuk terus mempelaporkan hukum dengan internet masa kininya setiap perkembangan perkara yang berlangsung. Kontennya juga menyatakan bahwasanya perlu untuk dijelaskan bahwasanya Kepolisian Indonesia mendukung nama Irwan Cornell dengan status independensi kenegaraan Indonesianya, warga negara Indonesianya, serta tidak berpihak kepada orang asing. Kontennya menyatakan sesungguhnya Kepolisian Indonesia tetap berpegang teguh terhadap etika profesional Kepolisian Indonesia, kurang lebih demikian. Hingga malam ini dengan serta-merta kontennya menyatakan juga bahwasanya perkara ini sungguhnya sejak dari awal menyangkut juga kepada kalangan oknum Kepolisian Indonesia juga yang berantai dia tugas kepolisiannya. Konteksnya menyatakan tugas keseharian sesungguhnya sejak tahun 2008 dengan mentarget operasikan segmen-segmen perkara di dalam sosial. Yang mana di sini dinyatakan sejak tadi juga bahwasanya nama Irwan Cornell sungguhnya berhubungan juga secara pertemanan sejak masa SMU-nya kepada kalangan kepolisian sebenarnya, dengan tidak sepengetahuan dari nama Irwan Cornell. Oknum tersebut sesungguhnya adalah polisi pertemanan sejak masa SMU, nama Irwan Cornell, yang mentarget setiap segmen perkara. Konteksnya kurang lebih demikian. Namun pun di dalam
kalangannya. Kontennya menyatakan Brel ini sebenarnya berkaitan kepada Bapak Adi Bana, orang tua kandung dari nama Irwan Cornel, yang mana nama Irwan Cornel ini berteman sesungguhnya dengan anggota polisi sejak masa SMU-nya. Intelijen, kurang jelas saya, tapi dinyatakan kurang lebih demikian, yang mana saya perlu untuk mempelaporkannya juga. Katanya perihal pertemanan Irwan Cornel ini sesungguhnya berlanjut hingga masa kuliahnya. Tanpa sepengetahuan dari nama Irwan Cornel, sebenarnya ketersangkaan tersebut menyangkut kepada pihak kepolisian. Kurang lebih demikian. Berteman nama Irwan Cornel dengan anggota polisi yang berstatus intelijen atau tekap, kurang jelas saya, tapi katanya berseragam SMU. Mereka ini berseragam SMU sama seperti nama Irwan Cornel dengan inisial CS. Konteksnya saya kurang jelas karena ini penyebutan nama juga. CS ini adalah anggota polisi katanya, anggota kepolisian sebenarnya, tekap ataupun intelijen, intel. Di masa SMU nama Irwan Cornel berteman dengan CS ini. Demikianlah ketersangkaan tersebut. Konteksnya menyatakan secara spesifik kronologi perkara ini. Saya terima konfirmasinya sejak sore tadi. Dengan termasuk juga konteksnya menyatakan menyangkut pula sebenarnya kronologi perkaranya dengan mantan pacar nama Irwan Cornel di masa SMU, yang mana mantan pacar nama Irwan Cornel ini juga dikonfirmasi merupakan anggota polisi, kayak film Hong Kong ya, seperti film Andy Lau itu. Saya sebenarnya juga agak bingung, tapi ya beginilah, saya pelaporkan juga lah kan, karena juga katanya inilah sebenarnya awal ketersangkaan tersebut. Inilah awal ketersangkaan tersebut yang berantai dia, berkelanjutan dia hingga masa kuliah nama Irwan Cornel di Universitas Sumatera Utara, yang mana kepolisian Indonesia sebenarnya satu kehimpunan jaringan bersama yang berkelanjutan urusannya ataupun ketertarikannya dalam kriteria demisioner. Sepertinya menyangkut tentang pertemanan walaupun sudah tidak polisi. Kurang ngerti saya. Mereka ini seperti satu kelompok yang terus berlanjut keakrabannya begitu, seperti membangun jaringan, kurang lebih nggak ngerti saya. Namun katanya secara mendasar, saya ini sebenarnya waktu SMU pacaran dengan anggota polisi intel itu sebenarnya. Namun pun tanpa sepengetahuan dari nama Irwan Cornel. Berseragam SMU dia dan memiliki tugas sebenarnya dalam penyamarannya, kurang lebih penyamaran itu atau bagaimana. Katanya menyangkut tawuran yang lalu kemudian serta merta sesungguhnya di dalam agenda kepolisian. Konteksnya menyatakan Bapak Adi Bana Ginting itu merupakan satu agenda rahasia kepolisian sudah sejak berlalu. Konteksnya menyatakan demikian, mentarget operasikan Bapak Adi Bana ini sesungguhnya tentang status monumental nasional Indonesianya. Namun secara sepihak perkara ini sebenarnya segmentarian. Konteksnya menyatakan nama Irwan Cornel sebenarnya secara spesifik memiliki kronologi pertemanan dengan anggota polisi.
tanpa sepengetahuan dari nama Irwan Kornel di masa SMU. Enggak, inisial CS tadi satu, dan satu lagi inisial Dimen, namanya Dimen, inisial Dimen. Katanya mereka ini dua anggota polisi sebenarnya, tekap ataupun intel yang menyamar bertugas menjadi anak SMU. Namun berkelanjutan dia sampai tamat sekolah, dia sampai tamat SMU-nya. Kurang ngerti saya. Saya diinformasikan bahwa inisial Dimen ataupun CS ini sesungguhnya tidak sesuai dengan informasi yang dipahami oleh nama Irwan Kornel. Keterkaitan statusnya sebagai pertemanan SMU dan ataupun juga keterkaitan tentang umurnya, konteksnya menyatakan umur CS ini dan Dimen ini sesungguhnya tidak serupa seperti pemahaman nama Irwan Kornel. Tidak serupa, konteksnya menyatakan begitu. Mereka ini sebenarnya sudah tua, sudah polisi, namun dalam pemahaman nama Irwan Kornel mereka ini SMU. Kurang lebih demikian. Seperti film Hong Kong ya, film Andy Lau. Tapi saya upayakan memang ya dalam momen memang ini mendesak ya tetap juga lah dipelaporkan guna dievaluasi begitu. Kemudian berlanjut dia kepada masa kuliah, katanya berkelanjutan dia hingga masa kuliah dari nama Irwan Kornel di Universitas Sumatera Utara. Termasuk dia kepada RG, katanya. Inisial nama RG, pertemanan dari nama Irwan Kornel di masa kuliah ataupun di masa SMU akhir sama saja. RG ini ataupun inisial RG ini diinformasikan kepada saya juga anggota polisi. RG ini anggota polisi, intel LG ini, tekap. Dan sesungguhnya secara biografi diinformasikan kepada saya tidak sesuai dengan pemahaman saya. Keterkaitan umur si RG ini ataupun juga menyangkut profesi pekerjaan RG ini sebagai pemain band ataupun dosen, katanya belakangan waktu. Diinformasikan kepada saya itu RG polisi, tekap itu intel, katanya. Demikianlah kronologi ketersangkaan ataupun pelaku supernatural ini, yang mana secara akumulasi perkaranya disampaikan juga kepada saya informasinya bahwasanya kepolisian Indonesia juga sejak lama punya agenda mentarget operasikan Monumental Nasional Indonesia Adi Bana Merdeka, katanya begitu. Secara rahasia dalam tugas profesinya juga itu merupakan agenda nasional kepolisian Indonesia, Bapak Adi Bana Merdeka, Monumental Nasional Indonesia Soekarno, konteksnya menyatakan begitu. Demikianlah urusan ketersangkaan ini dinyatakan menyangkut keterlibatan kepolisian ataupun oknum, kurang lebih demikian. Sejak sore tadi saya mendapatkan informasinya dan saya agak ragu karena mirip dia seperti film Hong Kong itu, film Andy Lau itu. Jadi saya sudah mempelaporkannya pada malam ini. Dan juga diinformasikan kepada saya ini berkaitan sebenarnya ketersangkaannya terhadap pertemanan kepolisian Indonesia dengan internasional, serupa seperti studi banding kayaknya. Dalam penjelasannya mirip-mirip seperti studi banding. Jadi ada ketersangkaan ini, katanya termasuk juga orang kulit putih yang berkaitan dia dengan kepolisian Indonesia, seperti misalnya inisial RG tadi.
inisial RG ataupun inisial CS tadi. Konteks menyatakan mereka ini sebenarnya pertemanan antar negara mereka ini. Serupa seperti studi banding, kalau dianalogikan mirip seperti studi banding. Jadi pertukaran mahasiswa, pertukaran pelajar begitu. Cuman secara versi penjelasannya agak berbeda. Nah, ketersangkaan itu termasuk, konteksnya menyatakan demikian, yang mana menyangkut dia kepada Adi Bana Merdeka ini. Konteksnya menyatakan menyangkut kepada Adi Bana Merdeka ini sebagai legendaris ketokohan internasional, atau dijelaskan kepada saya menyangkut kepada keluarga besar Adi Bana secara internasional, termasuk itu Guns N' Roses, Metallica dan sebagainya. Konteksnya menyatakan demikianlah. Jadi ketersangkaan ini menyangkut juga pertemanan antar polisi antar negara, yang mana ketersangkaan itu serupa seperti yang dimaksudkan oleh internet 666 ICDM ini. Dan secara terpisah juga dinyatakan kepada saya bahwasanya personil band Metallica, pemain lead gitarnya itu nyatanya berstatus kewarganegaraan Indonesia juga, itu memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri eselon di Indonesia ini. Konteksnya menyatakan demikian juga lah keterkaitan ketersangkaannya secara kelanjutan ceritanya di kota Medan, katanya di kota Medan, yang termasuk juga di Pulau Jawa. Kontaknya mengatakan pokoknya band Metallica ini, termasuk dia vokalisnya ataupun lead gitarnya, juga tersangka, juga pelaku yang menyangkut dia hubungan pertemanan kepolisian antar negara. Dan juga mereka ini berdomisili alamat juga di Indonesia, warga negara Indonesia mereka ini. Konteksnya menyatakan begitu, berstatus profesi termasuk sebagai pegawai negeri dengan jabatan eselon. Konteksnya menyatakan di kota Medan, di provinsi Sumatera Utara, pemain lead gitar grup band Metallica internasional itu tercatat itu sebagai pegawai negeri dengan jabatan eselon di provinsi Sumatera Utara dan juga kota Medan katanya. Namun nama Irwan Cornell tidak mengetahuinya, dan termasuk berkaitan dengan pertemanan nama Irwan Cornell katanya yang berinisial CS dan juga yang berinisial RG. RG ataupun CS ini polisi ini. Hanya saja nama Irwan Cornell memahami biografi mereka tidak seperti itu. Pertemanan belantika musik underground metal Medan ataupun juga pertemanan masa SMU, konteksnya menyatakan tidak sama seperti itu dalam kebenarannya. Demikianlah, saya agak bingung. Ini mirip seperti film God of Gambler, film Hong Kong itu. Andy Lau menyamar jadi anak SMU, kemudian pacaran dengan guru SMU. Ternyata dia di situ memiliki tugas sebagai seorang polisi. Mirip-mirip ini ceritanya. Makanya saya juga agak bego dalam menceritakannya, namun sudah saya pelaporkan di momen perkara ini. Konteks selanjutnya menyatakan bahwasanya dalam versi yang berbeda, dalam versi cerita yang berbeda, ketersangkaan yang termasuk oknum kepolisian ini sudah termasuk juga dia yang demisioner ataupun yang sudah pensiun ataupun yang sudah diserse. Konteksnya menyatakan begitu. Makanya nama Irwan Cornell ada menyangkakan ketersangkaan ataupun pelaku kalangan preman lokal katanya, yang dimaksudkan oleh nama Irwan Cornell. Preman Padang Bulan dia, sudah orang tua dia ataupun sudah bulang-bulang dia, di mana konteksnya menyatakan mereka ini juga sebenarnya oknum yang berkaitan status
diserse, konteksnya dengan status diserse ataupun pensiun. Bergelut mereka pada kelanjutan riwayatnya sebagai kalangan preman, kelompok preman ataupun juga orang-orang yang melecehkan hukum. Sebabnya juga nama Irwan Kornel merasa seperti tidak sealur pengurusannya dengan mereka ke dalam hukum, di dalam hukum. Konteksnya menyatakan kurang lebih begitulah secara sederhana. Konfirmasinya menyatakan mereka ini adalah orang-orang yang merasa punya dominan di dalam hukum. Merasa mereka ini tidak akan ditangkap karena mereka berstatus pensiunan ataupun diserse, dan tidak mau bertanggung jawab terhadap perkara yang dimaksud. Menganggap biasa keterampilan supernatural mereka ini. Konteksnya menyatakan kurang lebih demikian. Sebabnya juga nama Irwan Kornel ini mereka bantah untuk pengurusan ganti kerugian keuangannya, mengundang perkelahian ataupun juga pengurusan perkara yang menihilkan di luar daripada hukum dan menihilkan perkara yang dimaksud. Konteksnya menyatakan mereka ini sebenarnya pensiunan, yang mana kriteria profesionalisme mereka itu sesungguhnya selaras dengan status mereka sebagai orang pribumi. Konteksnya menyatakan mereka ini sebenarnya orang kampung, mereka ini orang kampung, orang Padang Bulan, dengan latar belakang etnik mereka masing-masing, apa Karo, apa Nias pun termasuk, apa Batak pun termasuk. Dengan kelanjutan riwayat mereka ini sebenarnya pensiunan. Konteksnya menyatakan kurang lebih demikian, yang agak membingungkan namun saya sudah melaporkannya. Konteks selanjutnya menyatakan menyangkut tentang supernatural. Supernatural ini mereka nyatakan merupakan bagian dari perlengkapan kepolisian sebenarnya, ataupun angkatan sebenarnya di Indonesia ini, karena berkaitan dengan metode penelusuran kasus, metode investigasi perkara, ataupun juga tentang peristiwa pelanggaran hukum, Supernatural ini metode sebenarnya, konteksnya menyatakan demikian di Indonesia ini, di mana konfirmasinya menyatakan demikianlah status ketersangkaan ataupun pelaku tersebut berkaitan juga dengan oknum, dan serta-merta dinyatakan juga seperti yang saya katakan tadi bahwa secara rahasia Adi Bana Merdeka dan Ibu Sulatina itu merupakan agenda target operasi kepolisian Indonesia sejak lama dan tingkat nasional, karena latar belakang status monumental nasional Indonesia Soekarno termasuk itu. Konteksnya menyatakan itu termasuk itu, di mana dijelaskan bahwasanya kepolisian Indonesia memiliki agenda dalam poin-poinnya. Salah satu poinnya yang terasia di situ setingkat nasional dia adalah tentang monumental nasional Indonesia Insinyur Soekarno, Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Sulatina. Konteksnya menyatakan begitulah dia secara rahasia. Baiklah, demikianlah evaluasi saya, yang mana dalam perkembangannya saya tetap juga mengalami pelecehan perkara, dengan juga termasuk kalangan generasi baru, generasi di luar kelompok-kelompok tua yang dimaksudkan tadi itu.
dengan konfirmasinya menyatakan bahwasanya mereka tidak mau tahu tentang kronologinya, dan nama Irwan Cornel ini terlalu streng sekali memetodekan pengurusan perkara secara hukum. Konteksnya menyatakan kurang begitu menyenangkan nama Irwan Cornel ini karena terlalu streng terkait hukum. Konteksnya menyatakan bahwasanya semuanya itu supernatural, baik itu pertemanan, baik itu pacaran, segala macam lah. Konteksnya menyatakan demikianlah dari kalangan anak muda itu, yang mana nama Irwan Cornel sebenarnya membuat tersinggung keterkaitan pengurusan perkara dalam metode hukum, ingin mengeksekusi serta juga meminta ganti kerugian keuangan. Di mana mereka menyatakan pula perihal intimidasi ataupun ancaman ataupun bullying itu adalah hal yang biasa, di mana diselesaikan dia di luar hukum. Konteksnya menyatakan juga begitu. Baiklah, saya akan mengingat lagi konteksnya yang terhubung ya sejak dari tadi sore, dengan juga kaitan katanya menyangkut proyek BRI 666 nama Irwan Cornel. Sungguhnya memiliki ACC sebenarnya, karena keterkaitan status nama Irwan Cornel memang terbuktikan perkaranya, dan juga secara terpisah juga merupakan kalangan keluarga besar politik nasional Indonesia Soekarno, Bapak Adi, Bana Merdeka, dan Ibu Selatina katanya. Konten juga terhubung ya, saya terima dari tadi sore juga menyatakan bahwasanya sosial yang terpisah-pisah dia dalam kelompok-kelompok ketersangkaannya membantah urusan ganti kerugian keuangan nama Irwan Cornel. Dan memberi sanksi kepada nama Irwan Cornel dalam pertemanan karena keterkaitan tuntutan perkara keuangannya tersebut. Menyatakan kepada saya bahwasanya masalah keuangan itu dimulai dari awal lagi, dimulai dari nol lagi, bukan dengan menuntut ganti kerugian keuangan. Demikianlah juga konteksnya saya terima. Dan lalu juga konteks menyatakan bahwasanya ketersangkaan ataupun pelaku supernatural ini secara domestik juga sebenarnya sudah dimiliki data-data perorangannya oleh kepolisian Indonesia. Cukup lengkap sebenarnya, hanya saja tidak diketahui oleh nama Irwan Cornel. Termasuk mereka ini sesungguhnya orang-orang gila, hanya saja tidak dikenali riwayatnya oleh nama Irwan Cornel. Nama Irwan Cornel ini tidak mengenali riwayat mereka secara orang perorangan.
Mereka ini bukanlah orang yang bertanggung jawab. Konteksnya menyatakan sudah ada catatannya di kepolisian Indonesia. Dan dinyatakan juga bahwasanya mereka ini sebenarnya memiliki kelompok mereka ini yang menutupi riwayat kejahatan mereka. Ada kelompoknya ini, seperti suku, konteksnya menyatakan termasuk juga itu kalangan sukunya yang menutupi riwayat kriminal mereka ini. Demikianlah juga satu poinnya. Saya terima konfirmasinya sejak dari sore tadi. Dan juga konteksnya juga saya terima bahwasanya para pelaku ataupun tersangka ini secara terpisah juga dari kalangan oknum memiliki keterkaitan kepada Amerika Serikat. Ada kaitannya mereka ini kepada, dan juga menyangkut niat untuk melakukan pemberontakan secara laten. Konteksnya menyatakan sesungguhnya sudah lama mereka ini dikenali. Itu pun juga sudah saya terima konfirmasinya, yang mana mereka ini sebenarnya terhubung satu sama lain dalam pertemanan lokal. Ada orang-orang yang bukan orang Indonesia, seperti misalnya orang Amerika kulit putih, berdomisili alamat mereka ini di Indonesia. Orang sipil lah. Mereka ini bukanlah orang-orang terkenal atau seperti pemain band Metallica, bukan. Nah, mereka ini memiliki alamat tinggal itu di wilayah lingkungan etnik lokal. Etnik lokal, konteksnya menyatakan begitu. Seperti misalnya di Tanah Karo. Di Tanah Karo mereka ada yang tinggal. Lalu kemudian di daerah Batak ada ini mereka tinggal. Konteks menyatakan kurang lebih demikian. Demikianlah keterkaitan, ketersangkaannya dan keterlibatannya disampaikan kepada saya. Termasuk juga memang niat-niat untuk membantahi eksistensi negara Indonesia. Bersponsorship mereka secara mudah dan fleksibel karena keterkaitan pertemanan mereka yang terjadi secara nyata ataupun beralamat mereka di wilayah etnik lokal tersebut, di wilayah Karo ataupun di Kota Medan ataupun juga di daerah Batak, apa di Siantar, apa di Samosir, yang mana mereka ini sebenarnya orang asing. Konteksnya menyatakan termasuk itu orang Australia, termasuk juga orang Amerika, bukan hanya orang Asia. Bukan hanya orang Asia, konteksnya menyatakan begitu. Itu juga saya terima konfirmasinya. Baiklah, demikian terlebih dahulu karena durasinya sudah cukup ya. Sejak dari sore tadi sebenarnya ini informasi agak mengejutkan bagi saya, di mana saya tetap juga mengalami ancaman intimidasi. Demikianlah saya kurang senang sebenarnya dalam mengkonfirmasi ataupun melaporkan perkembangan perkara ini, seperti membingungkan bagi saya bagaimana urusannya, kira-kira begitu. Baiklah, demikian terlebih dahulu. Secara pengingatan pun saya dipangling-panglingkan ya, seperti amnesia. Padahal evaluasi ini sesungguhnya sangat penting juga. Keterkaitan momen konteksnya memang dinyatakan berlangsung dan memang berkomitmen alibi untuk pembuktian reka ulangnya ataupun penelusuran kebenaran
konfirmasi tersebut. Kontennya menyatakan nama Irwan Cornel ini sangat dekat sekali dengan kriteria, tidak mungkin mengelak dari pembuktian klaim internetnya ataupun omongannya sama saja. Baiklah, terima kasih. Saya akan terus menantikan urusannya ya, karena ini sudah tahun 2025. Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Om Swastiastu, Bodhisattva. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Indonesia yang menghubungi saya juga, katanya berkomitmen perkara dengan nama Irwan Cornel dan mengikuti sebenarnya perkembangan dari TKP kontak body supernatural yang dimaksudkan oleh nama Irwan Cornel, termasuk juga memang mensengajakan untuk mempertemukan kontak body supernatural nama Irwan Cornel ini kepada sosial ataupun tertentu di antara sosial, seperti komplotan dimaksud, tersangka dimaksud. Diikuti saya ini katanya oleh kepolisian dalam pembuktian TKP kontak body supernatural yang berlangsung itu. Terima kasih banyak, dan saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada keluarga Alien Internasional ya. Ya, juga kontaknya berlangsung menyatakan bahwa internet ID 666 Discovery Mining juga memiliki perhatian, termasuk atas nama Amerika Serikat, yang percakapannya dilangsungkan bersama keluarga Alien Internasional. Sampai jumpa.